Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hati yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang terhormat Ibu Ira Rima Anita, SPMM, selaku dosen pengampu komunikasi dan negosiasi bisnis. Perkenalkan, saya Maulana Gatra Kencana, NPM saya 021123299. Saya dari kelas 3H Manajemen Universitas Pakuan Bogor. Maksud dan tujuan saya di sini, saya ingin mempresentasikan materi yang saya buat, yakni dengan judul pengangguran. Sebelum masuk ke pembahasan materi yang saya buat, izinkan saya memberikan colekan berupa jokes pantun. Jalan-jalan ke Mangga 2, tak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua, mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Tanpa mengurangi waktu, izinkan saya untuk memulai presentasi materi yang saya buat dengan judul pengangguran. Nah, di sini ada pengertian atau definisi dari pengangguran. Pengangguran adalah keadaan di mana individu tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu. Menurut Badan Pusat Statistik atau disebut dengan BPS, pengangguran mencakup orang-orang yang aktif mencari pekerjaan dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkannya. Penyebab meningkatnya pengangguran itu ada 3. Yang pertama, resesi ekonomi. Turunnya kegiatan ekonomi dapat menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah karyawan. Yang kedua, ada teknologi baru. Otomatisasi dan penggunaan teknologi canggih dapat menggantikan tenaga kerja manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga, kurangnya pelatihan tenaga kerja. Kualitas dalam menyesuaikan kemampuan dengan kebutuhan pasar kerja. Dampak sosial dan ekonomi pengangguran. Dampak sosialnya itu ada 3. Yang pertama, meningkatnya kemiskinan. Yang kedua, meningkatnya kriminalitas. Dan yang ketiga, ketegangan sosial. Dan dampak ekonominya itu ada 3 juga. Yang pertama, penurunan produktivitas. Yang kedua, penurunan pendapatan nasional. Dan yang terakhir, yang ketiga, berkurangnya konsumsi. Strategi mengatasi masalah pengangguran ada 3. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuat iklim investasi yang kondusif dan mendorong kegiatan ekonomi. Yang kedua, ada meningkatnya keterampilan tenaga kerja, program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan yang terakhir ada yang ketiga, mempermudah penciptaan lapangan kerja melalui kebijakan dan program yang mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Yang pertama, program subsidi gaji, memberikan bantuan keuangan kepada pekerja yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, ada program kredit usaha rakyat atau disebut dengan KUR, memberikan akses pinjaman modal bagi usaha kecil dan menengah. Dan yang terakhir ada yang ketiga, program pelatihan dan pengembangan keterampilan, mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Selanjutnya ada peran sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja. Ada 3. Yang pertama, investasi, membuka lapangan kerja baru melalui perluasan usaha dan investasi. Yang kedua, pengembangan SDM, melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kompetensi. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada kemitraan, kerjasama dengan pemerintah
dan lembaga terkait untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan. Upskilling dan reskilling tenaga kerja. Ada 3, pelatihan online, akses mudah ke berbagai program pelatihan online dan kursus. Yang kedua, program pendidikan vokasi mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh industri. Dan yang terakhir, ada yang ketiga, kerjasama industri, peningkatan kolaborasi antara industri dengan lembaga pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Mendorong kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, menengah. Ada 3. Yang pertama, meningkatkan akses modal, memberikan kemudahan akses pinjaman dan modal bagi pengusaha pemula. Yang kedua, ada dukungan pelatihan dan pembinaan, membantu pengusaha mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, ada yang ketiga, promosi dan pemasaran, memfasilitasi kegiatan promosi dan pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, manfaat menurunnya tingkat pengangguran. Ada 3. Yang pertama, peningkatan ekonomi, meningkatnya pendapatan nasional dan konsumsi masyarakat. Yang kedua, ada stabilitas sosial, menurunnya angka kejahatan dan konflik sosial. Dan yang terakhir, ada yang ketiga, peningkatan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Jadi, yang terakhir, selanjutnya ada kesimpulan dan langkah selanjutnya. Pengangguran merupakan masalah yang serius yang membutuhkan penanganan serius dengan berbagai strategi dan kebijakan yang tepat. Pengangguran diturunkan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Semoga presentasi materi yang saya buat itu bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.